Shalom, kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa melingkupi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang di hadirat Tuhan. Kami bersyukur atas setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk kami melewati berbagai tantangan hidup. Tuhan, kami saat ini mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dari Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya." Amin. Demikian firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkannya lalu melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, Injil Lukas termasuk Injil sinoptis yang memiliki kemiripan isi dengan Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Dari tulisan Injil Lukas, ada hal yang lebih dominan, yaitu tentang perhatiannya pada tema miskin dan kaya. Nampak bahwa penulis Injil Lukas ini sangat peduli terhadap orang miskin, termasuk di dalamnya kaum perempuan, yang juga berpredikat sebagai masyarakat kelas 2, sesuai dengan budaya yang sedang berlangsung pada saat itu. Setidaknya ada 7 ayat yang bertema orang miskin dan bahagia. Lalu ada 6 ayat tentang orang kaya yang celaka. Hal ini dapat kita lihat dari Lukas pasal 6 ayat 20-26. Namun bagian ini juga ditulis oleh Matius pasal 5 ayat 1-12. Lalu kita bisa melihat juga dari pasal 7 Injil Lukas ini ayat yang ke-12. Di sana kita akan temukan bahwa Yesus memperhatikan seorang janda di Nain yang mengalami duka karena satu-satunya anak lelakinya meninggal dunia. Dan Yesus berbelas kasihan kepada seorang janda ini. Kemudian di pasal yang ke-7 juga, di sana kita bisa temukan ketika Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Tentu orang berdosa juga menjadi bagian yang dipedulikan oleh Yesus karena dianggap sebagai sampah dalam masyarakat. Demikian juga dengan perempuan-perempuan lain yang ditulis oleh Injil Lukas sebagai orang-orang yang melayani Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, oleh masyarakat Nazaret, Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu. Dan predikat sebagai anak tukang kayu berarti adalah orang yang berada di kelas bawah. Hal inilah yang menjadi alasan orang-orang Nazaret itu menolak pengajaran Yesus yang penuh dengan kuasa dan mempesona. Karena ketika Yesus membacakan nas yang diberikan kepadanya, mata semua orang tertuju kepadanya
dan menantikan penjelasan yang akan disampaikan oleh Yesus. Penolakan orang-orang Nazaret ini menunjukkan bahwa status seseorang menjadi prioritas untuk menentukan respon dari sebuah kebenaran. Jika yang menyampaikan adalah orang yang memiliki status yang tinggi, apakah itu status sosial, status pendidikan, status ekonomi, maka akan mudah untuk mendapatkan respon dari orang-orang yang mendengarkannya. Namun pertanyaannya adalah, apakah ketika mendengar itu dengan ketulusan? Atau ada tujuan-tujuan tertentu untuk mendapatkan empati dari orang yang memberitakan tersebut? Untuk memastikan tentang pengajaran Yesus ini, akhirnya orang-orang Nazaret itu pun meminta tanda supaya Yesus membuat mujizat. Namun sekali lagi bahwa tujuannya bukan sebuah ketulusan untuk belajar tentang kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, namun hanya sekedar untuk mencobai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat berikutnya, di pasal yang keempat ini ayat 26-27, Yesus membandingkan mujizat yang dilakukan oleh Elia dan juga oleh Elisa, di mana pada saat itu Elia membuat mujizat dengan seorang janda di Sarfat. Sebenarnya di Israel juga banyak janda, namun kenapa Elia harus datang kepada janda di Sarfat? Demikian juga dengan Elisa ketika dia menyembuhkan Naaman yang sakit kusta, yang notabene adalah orang Syria. Sementara di Israel juga ada banyak orang yang mengalami sakit kusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini ingin memberitahukan bahwa Allah tidak memandang suku, tidak memandang status sosial, warna kulit, bahasa, orang asing ataupun orang pribumi. Allah hanya memandang umatnya berdasarkan ketulusan hati untuk menyembah Allah. Setiap orang, setiap kita memiliki potensi untuk dipakai Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Potensi itu adalah berkat Tuhan yang harus dirawat untuk memajukan gereja di mana seseorang tersebut berada di dalamnya. Untuk kemuliaan Tuhan tentu saja, tanpa memandang status sosial, status gelar, status ekonomi. Namun Allah hanya menghendaki respon yang tulus, yang nantinya akan terpancar dalam seluruh kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk peringatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, untuk menyadari bahwa potensi yang kami miliki adalah berkat Tuhan yang harus dirawat dan digunakan untuk kemuliaan Tuhan dalam rangka memajukan gereja di mana kami berada. Bapa, jangan biarkan kami memandang status sosial, gelar ataupun status ekonomi ketika mau menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat merealisasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.